Ini bukan pembahasan bahasa yang tidak bijaksana, maksud saya, mohon maaf Pak Kades. Ke depan kita harus lebih tegas. Pemimpin itu ditunggu. Saya sendiri sebagai tokoh agama misalnya, tidak berani ngomong kalau tidak ada keputusan dari beliau. Tidak bisa saya katakan, udah jangan Jumatan sekarang. Salah saya kalau melangkahi pemimpin. Pemimpinlah yang harus memutuskan. Ya, tidak hakaman hukam zalal khilaf, itu kaidahnya. Kalau seorang hukam yang pemimpin sudah memutuskan, maka perkhilafan harus dibuang semua. Sekarang terjadi perkhilafan di antara kiai-kiai kita, di antara tokoh-tokoh agama kita di desa Montonggamang misalnya. Ada yang mengatakan alhamdulillah deh Jumat. Ya Allah, dia buatan corona, amin. Itu kan bahasa mereka seperti itu karena belum tahu betul sebenarnya apa sebenarnya yang diinginkan oleh pemerintah pusat. Kan ingin supaya dihentikan, jangan sampai rantainya itu berjalan terus, kan ingin dihentikan. Maka harus satu kesatuan kita, satu bahasa. Kalau masih ada yang bekeh-bekeh ya. Nanti ini kan bisa saja kemungkinan itu, walaupun belum ada, kita insya Allah belum ada, teman-teman mungkin. Tapi antisipasi itu penting, karena itu juga sudah keputusan pemerintah. Kalau terjadi nanti, maka yang salah adalah kita. Intinya kita nggak usah melawan arus. Iya. Saya kalau sampai saya liburkan, walaupun secara logika saya lebih aman anak-anak itu di dalam pondok daripada di luar. Tetapi mengkhianati pemerintah salah saya. Kalau terjadi nanti anak-anak saya ada yang terkena misalnya, saya terjawab. Nah, sekarang kalau terjadi di Montonggamang gara-gara kita membiarkan oleh Jumatan, maka yang akan disalahkan adalah kita. Oke lah, kalau tidak terjadi apa-apa mungkin mereka diam. Ya, tapi kalau terjadi, maka yang disalahkan adalah pemimpin toga tomat akan menjadi mas'ul kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatikum. Jadi kita ini semua adalah pemimpin dan kita akan dipertanyakan tentang siapa yang kita pimpin. Maka kalau menurut saya Pak Kades, lebih aslah dan lebih pas kalau kita satu bahasa, bahwa untuk sementara kita ganti Jumat dengan Zuhur supaya jadi pembelajaran juga kepada masyarakat bahwa ada loh dalam hukum Islam itu keleluasaan. Jadi Islam itu tidak jumud, Islam itu tidak harus iya engkanggon dan arah rekan-rekan. Tidak. Dalam Islam itu ada namanya al-hukmu yaduru ma'al illati wujudan wa adaman. Hukum itu bisa berubah tergantung illah. Yang haram bisa jadi halal kalau ada darurat. Sebaliknya, yang wajib juga bisa menjadi tidak boleh kalau memang akan memudaratkan, karena tujuan sekali lagi tujuan agama itu adalah salah satunya hifzul abdan, menjaga tubuh kita. Kenapa dibuatkan hukum? Menjaga keselamatan. Nah, oleh sebab itu kita satu saja bahasa gitu. Nanti disampaikan kepada kadus-kadus bahwa pemerintah Montonggamang sekedar sebagai perpanjangan tangan dari pemerintah kabupaten, provinsi dan pusat, bahwa kita sementara ini tidak Jumatan begitu. Ya. Kalaupun ada yang nakal-nakal ya sudah. Masalah lah. Risikonya dia. Risiko. Ya. Cuman kita pemimpin sebenarnya paling depan harus tegas. Kenapa? Karena berhubung sayang kepada rakyat ya. Sayang sama rakyat. Tentu kalau kita sayang sama rakyat, kita harus tegas. Nah, begitulah bina malah pelihara kanak, sarang kanak memang berpikir dengan sini si aman barang kesalahan aman. Tapi dia tidak tahu bahwa itu bahaya. Enggak. Nah, namun anak terserah kamu anak ya. Milih-milih kamu, mati anak. Maka kita sayang sama anak kita. Itulah gambarannya ini kita di desa Montonggamang ini. Rakyat kita adalah anak-anaknya beliau. Namun sayang dan rakyat ya udah
tegas saja sudah. Ini bukti bahwa kita sayang pada rakyat. Oke lah, masalah kita belum terpapar misalnya, ya. Tapi kan tujuan kita untuk mencegah. Kan mencegah itu lebih baik. Ada tadi yang lihat salah seorang ulama dari Jawa Tengah kalau nggak salah. Dia dengan keras mengatakan, saya menolak pendapat atau fatwa Azhar. Saya menolak fatwa MUI. Saya juga menolak fatwa MUI Jawa Tengah katanya. Karena ini sudah keputusan Allah, ini adalah kewajiban Allah, maka tidak boleh dilanggar. Nah ini sudah kelihatan dia. Berarti ulama ini belum paham betul itu apa tujuannya. Masa kita lebih pintar daripada ulama Azhar? Masa kita lebih pintar daripada MUI Indonesia? Itu profesor doktor, ulama kelas tinggi. Ketua Muhammadiyah juga sudah memfatwakan. Masa tiang lek potong agama yang kena Jumat baik. Nah, tuh gimana ya? Apalagi sudah diputuskan oleh pemerintah. Nah, jadi memang di dalam agama, kalau boleh saya angkat sedikit, yang saya tahu bahwa ada dua memang hadis yang kelihatan agak bertentangan. Di satu sisi baginda Rasulullah SAW bersabda, la adwa wa la khiyarata fil Islam. Tidak ada istilah penyakit berpindah dalam Islam. Tapi di sisi lain Rasulullah bersabda, farba minal majzub, firaraka minal asad. Silahkan kalian menjauh dari orang yang terkena penyakit juzam. Kalau bahasa kita itu penyakit perong. Namun cara lain kan penyakit perong. Jauhan, bahkan terlalu doang daripada bikin kuburan umum. Ya. Karena memang Rasulullah mengatakan begitu. Menjauhlah kalian dari orang-orang yang tertimpa penyakit juzam itu seperti kalian lari dari singa. Apa artinya dua hadis ini? Oh, yang hadis yang pertama, Rasulullah sedang mengajarkan kita akidah. Kita harus yakin bahwa penyakit itu sumbernya semua dari Allah. Penyakit tidak mungkin berpindah sendiri kecuali dengan izin Allah. Ini namanya akidah. Tetapi beliau juga mengajarkan kita bahwa tubuh kita ini juga perlu ikhtiar. Harus ada ikhtiar. Kalau sudah jelas ada orang yang tertimpa penyakit, jangan mendekat. Gitu. Silakan menjauh. Nah, ini juga menjadi dalil bahwa ya kalau ada penyakit wabah seperti ini ya kita harus menghindar. Satu-satunya cara menghindar ya sekarang ini kita putus rantai penyebaran virus corona. Saya kira itu mungkin yang bisa saya sampaikan. Sekian, assalamualaikum.